Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Agung Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap Saudara Dito dalam rangka untuk mencari titik terang terkait dengan informasi yang selama ini seperti sebagaimana rekan-rekan ketahui beredar isu tentang adanya aliran dana. Yang bersangkutan kami periksa sejak dari jam 1 sampai dengan jam 3 dengan 24 pertanyaan. Semua pertanyaan dijawab dengan baik, transparan, terkait dengan materi pertanyaan tentu saja tidak bisa kami sampaikan di sini. Namun yang jelas bahwa peristiwa tersebut kalau toh benar adanya nanti itu di luar tempus peristiwa pidana BTS. Jadi tolong dibedakan peristiwa tindak pidana terkait dengan pengadaan infrastruktur BTS paket 1 sampai dengan 5 secara tempus telah selesai. Dan selanjutnya terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5, ya, agar dibedakan ini, karena kemarin berinformasi ini kaitannya atau dana mengalir dan sebagainya, ya. Jadi kami terikat dengan tempus dan lokus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan rekan-rekan media? Di depan. Selamat siang Pak, saya Hedi dari Kumparan. Ini mengonfirmasi di luar dari pemeriksaan tadi, tapi terkait BTS juga, yang soal Happy Hapsoro, apakah ada kemungkinan akan diperiksa juga atau ini? Kan yang didakwaannya itu perusahaannya disebut meminta proyek baterai spesifik dan solar gitu, apakah akan diperiksa atau tidak? Karena dirutnya memang sudah tersangka. Nah, itu apakah akan digali soal pengetahuan si pemilik perusahaan ini dengan permintaan si dirut itu? Terima kasih. Terima kasih. Tiga pertanyaan dulu ya. Selamat sore Mas Kuntadi, Mas Ketut. Saya Christian Ginting. Mau nanya, ini tadi kan tidak terkait dengan perkara BTS si Mas Dito. Nah, ada beberapa nama yang disebutkan dalam beberapa pemberitaan. Apakah Kejaksaan akan memanggil nama-nama yang disebutkan itu juga meski tidak dalam perkara BTS? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terkait dengan kasus yang terkait saudara YS, ya, kami tentu saja melihat ada tidaknya keterkaitan. Alat buktinya cukup mengarah ke sana tidak, sehingga selama ini kami masih mengevaluasi dan mempelajari dokumen-dokumen dan alat bukti yang ada, apakah perkara ini bisa kita kembangkan atau tidak. Itu Mas. Terus terkait dengan pertanyaan apakah yang lain akan diperiksa, sepanjang memang kami pandang itu terkait dengan informasi yang beredar dan itu ada urgensinya, pasti kita akan panggil, ya. Penyidikan masih berlangsung, ya, jadi tolong ditunggu saja. Kami akan selalu mengevaluasi dan mempelajari sejauh mana sih urgensi peristiwa tersebut dan apakah memang bisa kita tindak lanjuti, ya. Ini pertanyaanmu. Pertanyaan saudara tadi, Yang fokus saja, yang lain. ya. Ini cepat. Dari Rafid Soran Tembo mau menanyakan
kabarnya kejaksaan sedang tidak hanya memeriksa itu tapi juga Nistra aliran duit. Kan ada dugaan aliran duit 70 miliar ke Komisi 1 lewat Nistra dan Sugiono. Nah, apakah itu juga akan diperiksa termasuk misalnya ke Sadikin di BPK dan juga di nama-nama lain 75 miliar itu? Ya, jadi begini ya, kami memeriksa dan memanggil pihak-pihak yang terkait tentu saja berdasarkan ada tidaknya alat bukti dan urgensi dari pemanggilan tersebut. Kami tidak memanggil orang-orang yang didasarkan pada asumsi yang menurut kami tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Jadi sepanjang itu menurut kami tidak didukung dengan alat bukti yang menurut kami tidak akan kami panggil. Clear? Sebelah sini. Depan. Kalau banyak mau nanya. Ya, saya Denny dari Akurat. Saya izin mengkonfirmasi, apakah benar sebelum diangkat menjadi Menpora, Pak Dito ini sebelumnya sudah pernah diperiksa dan dipanggil dan diperiksa di kejaksaan? Atau memang ini benar-benar yang pertama kalinya? Terima kasih, Mas. Ini baru pertama kali, Mas. Pertama ya. Ini depan. Ya udah, depan jalan. Yang lagi satu nanti di sini ya. Pak, Nurul dari Metro, apa benar ada aliran dana juga ke Erlangga, Pak? Erlangga Hartarto. Jadi aliran dana sejauh ini sedang dalam proses koordinasi dengan PPATK dan sedang dalam proses penyidikan. Kemana dan bagaimana tentu saja kami tidak bisa menerangkan di dalam jumpa pers ini, ya. Itu materi penyidikan kami. Lagi satu pertanyaan ini. Ini. Dah, dua pertanyaan. Mohon izin Pak Kapus dan Pak Dirtip, saya Aci dari Tribun News. Izin bertanya beberapa hal, Pak. Yang pertama tadi kan dijelaskan bahwa pemeriksaan dari Pak Menpora ini di luar dari tempus delikti ya Pak, perkara ini. Nah itu maksudnya di luar tempus itu apakah artinya periode penyidikan ini sebelum bulan November dan Desember gitu Pak, di tahun 2022, atau mohon izin ke penegasannya periode penyidikan ini dari tahun 2020 bulan apa sampai tahun 2022 bulan apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi disebutkan bahwa dari pemeriksaan ternyata ditemukan fakta bahwa Menpora ini tidak terkait dengan perkaranya, tapi melainkan ada dugaan pengendalian penyidikan gitu ya Pak, tadi disebutkan seperti itu. Kalau tidak salah dengar saya. Jadi begini ya, informasi yang berkembang dan berdasarkan keterangan dari saudara IW sama IH itu kan bahwa dia mengumpulkan uang, menyerahkan dalam rangka untuk mengupayakan supaya penyidikan tidak berjalan. Itu artinya, tapi ini keterangan dari tersangka tadi ya, bukan keterangan hasil pemeriksaan kami. Keterangan yang beredar di masyarakat kan seperti itu, dalam rangka untuk mengendalikan penyidikan. Artinya kegiatan tersebut sudah di luar pokok perkara dari kasus BTS. Jadi apakah uangnya berasal dari hasil korupsi? Belum tentu. Peristiwa itu ada atau tidak, kami juga masih mendalami apakah ada atau tidak juga belum tentu. Yang gitu, ya. Yang makanya kami batasi. Peristiwa BTS sudah selesai. Jangan dicampur adukkan. Demikian, ya. Mohon izin sedikit lagi Bapak. Tadi kan terkait pengendalian itu, apakah
Artinya dari kejaksaan akan membuka peluang penyidikan terkait obstruction of justice dari Itu perkara kan ini, Pak. keterangan dari saudara Iwe tadi ya. Kalau memang itu ternyata faktanya ada ya, itu penghalang-halangan penyidikan ya. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Kapus, Pak tadi penegasan aja sih Pak, kan tadi dijelaskan juga oleh Pak Dirip bahwa tidak akan ada pemanggilan jika tidak ada urgensi, tidak ada alat bukti. Nah, sementara hari ini Mas Dito kan hadir di Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi. Nah, apakah walaupun ini bagian dari penyidikan yang tidak bisa dibuka seluruhnya kepada publik, apakah kemudian pernyataan yang keluar di dakwaan di BAP itu betul soal 27 miliar ini masuk, entah itu diperuntukkan untuk apa, itu pasti jadi bagian penyidikan, tapi 27 miliar ini betul ada nggak transaksinya? Penegasan aja sih Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentang betul atau tidaknya justru itulah kita lakukan pemanggilan. Bahwa nanti apakah yang lain bagaimana yang tersebut, sepanjang memang urgensinya menurut kami itu harus kami dalami, pasti kami panggil.